Oke, saat ini saya sedang ada di salah satu studio seni lukis di UDK ya, Universitas Seni Berlin. Nah ini adalah studio seni lukis. Nah seperti ini kondisinya. Nah ini saya ketemu sama mahasiswa Jerman juga mahasiswa Inggris. Oke, nah ini jadi dia tingkat 2, mahasiswa tingkat 2, dia membuat karya katanya tuh free art katanya gitu. Nanti kita jelaskan lagi ya. Oke, sekarang kita akan keluar. Oke, friend, see you later. Yeah, I will. Sorry, what's your name? Casper. Okay, see you, Casper. Say hi to my channel. Bye, bye. Ah, ini seru ya. Jadi tadi saya habis dari studio seni lukis. Kebetulan saya lagi nyari studio desain produk, tapi ternyata tempatnya nggak di sini ternyata. Oke, nah ini adalah penampakan ininya ya, gedung-gedungnya ya, gedung-gedungnya tua. Ini adalah Universitas Desain yang paling besar di Berlin. Oke, ini adalah bentuknya, dia sangat klasik ya. Seru sih, ini coba saya. Jadi gini studionya karena mungkin di sini ini ya, daerah subtropis, jadi semua studio itu ditutup. Beda kayak di ITB misalnya, studio itu rata-rata dibuka, ada kacanya kelihatan kayak gitu. Nah kalau di sini enggak, di sini semuanya tertutup. Jadi saya kalau mau masuk ke masing-masing kelas saya harus tahu dulu ini ruang apa, dan sayangnya saya nggak tahu ini tiap ruang-ruang ini. Nah ini kan ini studio ini. Tiap ruang-ruang ini dia studio apa itu saya nggak bisa mendetek ya. Jadi takutnya nanti masuk ke sebuah ruangan ternyata bukan studio kan nggak enak ya. Nah tadi ketemu sama Van tadi yang kita syuting sebelumnya tadi. Jadi dia mahasiswa tingkat 2. Di sini ternyata ada 2 macam studi ya. 2 macam istilahnya paket ya. Paket pertama itu kelas. Jadi kelas ini ya ada kelasnya, ada kurikulumnya gitu. Lalu yang kedua itu project. Nah gitu. Oke, ini kayaknya saya harus nyari tempat buat jalan dulu. Nah, oke, saya akan cari tempat lain karena ini banyak labirin kayak gini yang saya lumayan bingung ya. Nah ini, namanya kampus seni pasti ada kayak gini-gini, poster-poster gini. Oke, saya akan cari tempat yang ini keren ya. Jadi bayangin aja kalau di ITB itu mungkin FSRD-nya berapanya? 20-nya kali ya. Dibandingin ini. Jadi bayangin aja kalau ini tuh seperti satu satu ITB full tapi seni aja gitu. Nah ini bagus sekali ya. Di sini tuh ada katanya itu ruin garden katanya itu. Jadi taman yang hancur gitu lah.
Nah, jadi sampai di mana ya mau ceritanya? Oke, ini penampakannya ya. Nah, jadi di tengah gedung-gedung tadi itu ada sebuah taman yang kayak bangunan dihancurkan gitu ya. Kayaknya itu emang aslinya itu emang dihancurkan. Ya. Oh, sorry. Ini ada bangunan asli yang kemudian dipertahankan dengan kondisi yang hancur, lalu dibangun lagi yang depannya, kira-kira seperti itu. Nah, oke, saya mau bahas yang tentang perbedaan tadi ya. Oke, saya cari tempat dulu yang enak. Bentar. Oke, ini saya sudah ada di luar. Nah, ini nama kampusnya ya. Universitas der Kunst Berlin ya. Misalnya UDK singkatannya. Kira penampakannya seperti ini. Gede banget. Saya sampai nggak bisa video dengan keseluruhan ya, dengan utuh ya. Jadi saya ulangi lagi tadi, ini tadi konteksnya S1 ya. Tadi saya masuk ke studio S1. Sebenarnya saya pengen masuk ke banyak studio. Ternyata di sini tuh hanya ada lukis, arsitek sama patung ternyata. Nah, saya tadi cuman ada anak nongkrong, ada anak Inggris, dia nongkrong-nongkrong, lalu saya tanyain, bisa nggak saya masuk studionya gitu. Ternyata bisa. Nah, dia memang bukan mahasiswa sini, dia adalah mahasiswa Erasmus atau pertukaran ya. Lalu dikenalin sama teman-temannya. Nah, dia cerita bahwa saya cari cahaya yang bagus lah. Nah, jadi dia tadi cerita bahwa tadi yang karya yang di belakang saya, yang saya syuting tadi, itu karya bebas katanya. Dia ambil paket ya, tahu ya istilahnya paket atau apa ya, paket yang free art katanya gitu. Jadi free art itu tadi ya, kuliahmu ngapain gitu. Jadi kuliahnya itu nggak ngapa-ngapain. Nggak ngapa-ngapain. Kuliahnya itu nggak ada yang menilai katanya gitu. Jadi semua kuliahnya itu dia berkarya selama 5 tahun dengan bebas, dan dia boleh ngambil mata kuliah yang dibuka. Dan saya tanya, penilaiannya seperti apa katanya? Nggak ada penilaian. Kamu pokoknya 5 tahun sudah pameran, nanti akan teman-temanmu sendiri yang akan bantai, istilahnya kayak gitu. Teman-teman sendiri, audiens yang akan lihat karyamu, dan nanti mereka akan yang menguji sendiri gitu. Nggak ada satupun profesor yang berhak untuk membantai katanya gitu. Itu menurut saya menarik ya. Jadi beda kalau di Indonesia kita kuliah ada TA, ada nilai. Di sini katanya nggak dinilai katanya. Terserah kamu. Nanti istilah audiens yang menentukan, intinya gitulah. Lalu yang kedua itu yang berbasis kuliah. Nah, kalau dia tadi kan bukan kuliah, dia itu studio. Oh iya, mungkin istilahnya itu ada yang by course, satu lagi by project, mungkin seperti itulah ya. Nah, dia tadi yang by project. Nah, yang by course itu dia katanya ada kelas-kelasnya. Nah, misalnya ya sama seperti kita kuliah, kemudian ada tugasnya gitu. Nah, kalau yang ada kelasnya itu biasanya katanya nanti lulusannya dia jadi guru gitu ya. Jadi apa? Pokoknya yang dia membutuhkan nilai gitu. Sementara dia berkarya bebas yang nggak butuh nilai. Nah, asiknya gitu ya di Jerman ya. Jadi ada yang nyari nilai, ada yang memang murni nggak nyari nilai. Teman saya atau orang yang saya jumpai tadi yang namanya Van tadi, dia termasuk yang nggak nyari nilai. Nah, dan itu diakui oleh pemerintah. Nanti kamu lulusnya jadi seniman murni, tidak ada yang berhak menilai kata dia gitu. Nah, tadi saya lihat karyanya juga, kalau saya lihat dia tinggal 2 ya. Itu dia ada sebuah papan ditempel-tempel, dikasih lingkaran kayak gitu. Nah, kira-kira seperti itulah.
Lalu saya juga menanyakan tentang gimana ujian masuknya. Nah ini menarik ya. Ujian masuknya itu ternyata seperti Indonesia ternyata. Jadi mungkin kalau kita ada ujian portofolio itu mungkin juga bisa jadi benchmarking atau nyontoh dari sini, siapa tahu ya. Nah, ini saya melewati banyak orang. Bentar. Oke, balik lagi ya. Jadi ujiannya apa? Jadi saya tanya pertama adalah portofolio ya. Dan ketentuannya itu nggak seketat kita, misalnya harus ini gitu. Kata dia, kumpulin aja. Pokoknya yang penting kamu pernah berkarya waktu SMA, kumpulin aja. Gitu. Lalu ada tesnya. Nah tesnya itu dikasih tema satu kata katanya. Dia waktu ujian itu dia bilangnya katanya, saya disuruh bikin, saya dikasih tulisan sup itu aja. Lalu ada orang yang melukis sup, ya. Ada orang yang membuat karya dari sup yang ditumpahin kayak gitulah kira-kira. Jadi kebebasan seperti itu sebenarnya yang menurut saya menarik ya. Gitu. Cuman nggak tahu apakah bisa diaplikasikan di Indonesia ya. Misalnya kamu kuliah apa? Kuliah seni rupa. Tesnya apa? Sup ditumpahin gitu. Oh nggak mungkin ya di kita ya. Tapi di negara maju seperti ini justru seperti itu yang dicari gitu. Tapi saya juga nggak tahu ya, maksudnya dia bilang temanya sup lalu sup ditumpahin itu apakah benar-benar seperti itu, apa ternyata hasilnya malah ada sesuatu yang menarik gitu. Kalau ada sesuatu yang menarik justru itu yang harus kita pelajari kan, bagaimana ada satu kata aja, sup aja, mereka bisa menginterpretasikan dengan hal-hal yang kreatif mungkin seperti itu. Oke, mungkin itu dulu vlog kita kali ini ya. Oh ya, saya masih punya rencana ke kampus-kampus desain ya. Karena tadi yang saya kunjungi baru kampus lukis ya. Nah, nanti kedepannya siapa tahu saya punya koneksi, saya bisa ketemu atau mungkin teman-teman yang di sini ada kenalan, misalnya nih di Berlin ada orang Indonesia atau ada kenalan bule atau siapa gitu ya, yang atau saudara gitu ya, yang dia juga kuliah di sini dan perlu kita interview ya, kita korek tips-tipsnya, kita tanya pengalamannya, silahkan nanti diisi di kolom komentar. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat ya buat adik-adik di Indonesia. Barangkali kalian tertarik di kuliah di Jerman ya, kira-kira gambarannya seperti itu ya. Nanti browsing aja, saya nggak hafal websitenya, intinya tadi udah saya syuting di beberapa menit sebelumnya, kampusnya namanya apa. Oke, terima kasih. Auf Wiedersehen.